Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Alfat dengan NIM 130120436 dari kelas PF 4408. Di sini saya akan mempresentasikan infografis yang telah saya buat terkait dengan manajemen proyek TIK yang berisi terkait tentang beberapa pertanyaan yang ada di LMS. Yang pertama itu terkait dengan definisi manajemen proyek TIK. Manajemen proyek TIK adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian sumber daya dan aktivitas yang terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan proyek TIK atau disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya untuk karakteristik dari proyek, yang pertama yaitu bersifat sementara, artinya tidak berlangsung secara terus-menerus atau bukan merupakan program rutin. Selanjutnya ada bersifat unik, artinya untuk setiap proyek itu berbeda antara satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu butuh sumber daya dari berbagai area, artinya untuk sebuah proyek bisa terdiri dari beberapa bagian di dalam suatu organisasi, seperti finansial, manusia atau SDM, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada penuh ketidakpastian karena proyek adalah suatu hal yang sementara dan unik, maka dia bersifat penuh ketidakpastian. Kemudian selanjutnya terkait dengan perbedaan antara proyek dengan operasional. Proyek itu untuk mendukung kebutuhan organisasi, kemudian sedangkan untuk operasional dia adalah visi misi untuk mencapai beberapa tujuan dari organisasi. Artinya operasional untuk sebuah organisasi yang membuat sebuah organisasi itu berjalan. Selanjutnya untuk proyek dia bersifat sementara dan unik, sedangkan untuk operasional dia bersifat terus-menerus dan berulang. Untuk proyek dia berhenti ketika tujuan proyek tercapai, sedangkan untuk operasional tidak akan berhenti, justru diusahakan agar bisnis dapat terus berjalan. Selanjutnya untuk terkait dengan jenis organisasi proyek, di sini ada 4 jenis organisasi proyek yang di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertamanya itu fungsional, yaitu suatu bagian fungsional memiliki kepentingan yang lebih dominan dalam penyelesaian suatu proyek. Misalkan ada satu bagian terkait dengan proyek finansial, maka yang dominan di sana adalah divisi dari bagian finansial. Selanjutnya yaitu ada tim khusus. Tim khusus ini terdiri dari tim yang bersifat independen, bisa terdiri dari luar organisasi, dan dipimpin oleh manajer full-time dari perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya untuk matriks yaitu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk. Artinya terdapat satu bagian fungsional atau suatu bagian dari perusahaan yang terdiri dari berbagai macam orang. Artinya untuk matriks ini merupakan gabungan dari fungsional dan tim khusus, dia menggabungkan kelebihan antara keduanya. Selanjutnya yang terakhir ada virtual. Virtual ini aliansi dari berbagai organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Artinya berbagai macam organisasi atau perusahaan berkumpul, bekerja sama untuk membuat satu produk yang biasanya terdiri dari berbagai macam orang dalam organisasi tersebut. Selanjutnya untuk proses dari manajemen proyek itu terdiri atas 5. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi ini adalah tahap awal dari sebuah proyek. Di sini akan dibuat proyek charter, kemudian kita menentukan stakeholder dan lain-lain. Di sini juga ditentukan skop dari proyek tersebut.
Selanjutnya untuk perencanaan ini sebagaimana namanya, kita merencanakan seluruh hal yang terkait dengan proyek, misalkan jadwal, biaya atau anggaran, sumber daya, dan lainnya. Selanjutnya untuk eksekusi, eksekusi adalah bagian utama dari proyek di mana apa yang sudah direncanakan di bagian perencanaan akan dieksekusi, kemudian dikontrol bagaimana dia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk monitoring, monitoring ini adalah bagian dari proses monitoring atau pengawasan dan evaluasi terkait apa yang dilakukan mulai dari perencanaan, eksekusi, dan eksekusi. Terakhir untuk penyelesaian, penyelesaian artinya proyek telah selesai sehingga tim dari proyek tersebut dapat dibubarkan gitu, dan akan diserahkan hasil produknya kepada stakeholder atau klien. Selanjutnya untuk sertifikasi dan tools, terdapat 3 sertifikasi yang dapat diambil. Yang pertama yaitu PMP, terus Prince2, kemudian CAPM. Kemudian untuk tools pada manajemen proyek, pertama yaitu ada Giant Chart, terus Kanban board, kemudian software seperti Trello, Notion, dan Microsoft Project. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan infografis yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.